Prospek pemangkasan suku bunga The Fed menguat usai inflasi produsen Amerika Serikat turun pada periode Agustus. Menteri Keuangan Purbaya optimis mampu kejar pertumbuhan ekonomi 7%. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id. Halo, Selamat pagi, Wiki. Aca. Dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita berdua bisa ketemu dengan Anda lagi dengan berbagai macam dinamika dari pasar modal Indonesia terkait dengan apa yang kemudian diharapkan oleh pelaku pasar mengenai berbagai kebijakan yang akan disampaikan ataupun diterapkan oleh Menteri Keuangan yang baru ya. Kalau beberapa hari setelah dilantik, 2 hari lah ya kalau nggak salah kurang lebih, market kemudian terjadi pelemahan signifikan. Tapi kemarin kalau saya lihat sudah ada pergerakan positif. Di antaranya adalah optimisme pasar domestik dan juga pasar global ini terkait dengan arah kebijakan suku bunga The Fed. Tampaknya ini akan dovish, diiringi juga dengan keputusan suku bunga Bank Indonesia, diprediksi katanya akan ada pemangkasan lagi. Ya betul, berbagai macam sentimen positif mudah-mudahan akan mendongkrak terus pergerakan IHSG di hari ini ya. Dan pemirsa, selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Rosalyn Chu. Dan saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Kita awali Market Buzz dengan isu viral yang pertama. Presiden Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Gubernur Bank Indonesia ke Istana Kepresidenan di hari Selasa tepatnya ya. Sejumlah menteri tampak memasuki istana sekitar pukul 14.00 dan menteri yang dipanggil Presiden diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menyatakan dirinya akan memberikan laporan terbaru kondisi ekonomi kepada Presiden Prabowo. Baik, kita lihat sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral berikut ini. Kita lihat bersama-sama di layar televisi. Ada komentar pertama. Di sini datang dari @Yudart. Perkiraan gue bakal pangkas suku bunga lagi sih dalam waktu dekat. Oke, seperti yang disampaikan ya beberapa waktu yang lalu ataupun diprediksi bahwa memang Bank Indonesia sendiri akan menurunkan tingkat suku bunga acuan mengikuti tren yang dilakukan oleh The Fed begitu ya. Berikutnya ada komentar yang disampaikan oleh Riuval 07, semoga bisa membaik terutama bidang UMKM-nya, tolong diajak kerjasama biar bisa grow katanya. Juga pungli dan juga preman-preman yang minta uang ke UMKM seluruh Indonesia, ormas juga jangan diberi ruang yang terlalu besar katanya. Oke, kemudian ada efisiensi dong Pak Presiden biar pajak-pajak kita optimal penggunaannya. Oke, efisiensi untuk program-program yang ada di pemerintahan, lebih selektif lagi untuk memilih program-program prioritas walaupun memang sudah ditentukan program-program prioritasnya mana saja begitu ya. Ya, dan ini kalau dari perkiraan katanya sih Menteri Keuangan yang baru akan lebih satset kebijakannya lebih berani walaupun datang dengan plus dan juga minusnya ya. Ada optimisme yang sangat besar, tapi ini kita juga jadinya menantikan wah ada kebijakan apa saja yang kemudian jangan sampai pada akhirnya gambling kalau memang ternyata impact-nya baik, syukur-syukur aja lah ya. Ya betul, dan kita sangat penasaran kira-kira kebijakan ekonomi apa saja yang akan dirumuskan dan juga akan dilaksanakan ya. Kita ke isu viral berikutnya, bersama Presiden Prabowo Subianto menegaskan aras kebijakan ekonomi Indonesia menempatkan koperasi BUMN dan swasta dalam posisi penting dengan prinsip keadilan dan efisien. Ya, dikatakan oleh Prabowo, swasta yang kuat silahkan, UMKM yang sudah jalan monggo, BUMN yang benar silahkan bekerja dengan baik, jangan jadi sumber korupsi dan koperasi akan bangkit. Menurut Prabowo, koperasi akan difungsikan untuk menjawab kebutuhan rakyat kecil dengan rantai distribusi yang lebih adil dan efisien. Sementara BUMN diarahkan agar dikelola dengan tata kelola bersih dan swasta diberikan ruang untuk tumbuh. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Mengomentari berita yang satu ini ada Emerald Ziska disampaikan, swasta tumbuh jika iklim berusahanya mendukung Pak. Kepastian hukum jelas diperlukan, undang-undang tipikor tegas yang pelaksanaannya nyata sehingga pungli-pungli itu tidak ada, besaran pajak dan restitusinya jelas dan tidak memberatkan katanya. Oke, kemudian ada komentar dari
Ginar, DIW, swastakan semua BUMN mendingan supaya bersih. Oke, karena memang tata kelola dari Ya. perusahaan-perusahaan swasta yang mostly memang profesional begitu ya, hitam ataupun putih begitu. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh Leonardi Setiono, semoga benar seperti apa yang dikatakan, yang dikerjakan. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan. Tapi kalau ngomongin soal komitmen dari pemerintah sendiri untuk memberantas korupsi, salah satunya adalah mengenai RUU perampasan aset ini masuk ke prolegnas di DPR ya, dan Presiden Prabowo Subianto juga meminta pembahasannya dikebut di DPR begitu. Ini kemudian untuk menjawab apa yang dituntut oleh masyarakat pasca demo besar beberapa waktu yang lalu begitu. Betul, dan tadi kalau concern-concern terkait dengan BUMN tadi ya, reformasi BUMN ini sepertinya sudah digadang-gadangkan sejak lama, tapi bukan jadi hal yang mudah, juga terkait dengan concern pemerintah terhadap program-program yang mengupayakan kesejahteraan rakyat kecil, entah itu koperasi desa. Inisiatifnya sebetulnya bagus sekali ya, tapi balik lagi implementasinya seperti apa, transparansinya, dan tentunya masyarakat ini bukan hanya butuh permodalan, tapi betul-betul pendampingan secara berkelanjutan ya untuk meningkatkan daya saing mereka. Betul sekali. Baik, kita tinggalkan isu viral yang kedua, kita ke isu viral yang ketiga. Pemirsa, Menteri Keuangan yang baru dilantik Purbaya Yudhisa Dewa menanggapi tuntutan 17+8 rakyat. Menurutnya tuntutan tersebut dapat dijawab dengan mendorong pertumbuhan hingga mencapai 7%. Ya, dengan target pertumbuhan tersebut, Purbaya meyakini masyarakat akan lebih fokus mencari pekerjaan daripada melakukan aksi demonstrasi. Oke, baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers Instagram ID Channel mengomentari berita yang satu ini mengenai Menteri Keuangan Purbaya ya, Hajime_Saito. Sebenarnya gampang kalau mau ekonomi booming tinggal turunin pajaknya, atau kalau bisa pajak 0% di segala lini, ditambah dorongan wirausaha, dijamin ekonomi naik kayak Arab ya. Itu pun kalau pemerintahnya mau ya katanya. Oke, kemudian ada Noviandri_89, apa terobosannya nanti pajak diturunkan? Ya, mungkin aja ya, katanya dia Menteri Purbaya sendiri mengakui katanya gayanya agak koboi. Agak koboi. Misalnya. Dan mungkin ada kebijakan-kebijakan yang di luar kebiasaan yang selama ini diterapkan oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani begitu ya. Ada komentar yang disampaikan oleh Fajar_up_level, jangan banyak nyinyir guys, semangatin aja karena tujuannya baik, katanya gitu. Oke, ya in a way mungkin kalau pun memang ternyata gaya berkomunikasinya seperti itu, ya somehow masyarakat juga memang memaklumi begitu ya, asalkan memang berisi dan betul-betul memberikan solusi gitu. Tapi ya bagaimanapun yang namanya dampak pasar, kemudian juga dampak psikologis dari masyarakat dalam menyikapi sesuatu itu kan dipengaruhi oleh gaya berkomunikasi. Jadi menurut saya somehow bukan apa yang disampaikan, tapi bagaimana penyampaiannya gitu ya. Itu yang harusnya jadi pertimbangan utama sebelum pejabat publik menyampaikan statement gitu. Tapi kayaknya Menteri Keuangan Purbaya sudah cukup belajar dari beberapa hari yang lalu pada saat di DPR disampaikan, katanya daripada viral lagi, mendingan saya stick sama apa yang sudah disampaikan oleh timnya katanya pada saat melakukan statement ke wartawan ataupun ke publik. Betul ya, kita nantikan saja target menuju 7% ini seperti apa. Katanya memang arah kebijakannya kemungkinan akan sangat mengedepankan likuiditas, mungkin akan banyak insentif yang digelontorkan untuk masyarakat. Tapi lagi-lagi sebenarnya kebijakan ini juga bukan tidak mungkin dilakukan pada kepemimpinan Menteri Keuangan sebelumnya ya, tapi mungkin ada resiko-resiko yang diantisipasi. Kita lihat bagaimana penerapannya nanti, semoga saja bisa berjalan dengan baik. Kita ke informasi lainnya pemirsa, terkait dengan keluar dari zona merah, indeks harga saham ditutup menguat 0,92% ke level 7.699 pada perdagangan Rabu. Ya, informasi dan pembahasannya akan dibahas oleh rekan Rosalensiu saja berikut, tetap bersama Market Pass. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil rebound di perdagangan Rabu usai mengalami pelemahan dalam di 2 hari perdagangan di awal pekan. Kebangkitan IHSG ditopang penguatan saham perbankan Big Caps di tengah asa dovish the Fed masih terjaga.
Dikutip dari data RTI, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,92% di level 7.699,007 di perdagangan Rabu. Penguatan terpangkas karena secara intraday, IHSG sempat menguat di atas 1% dengan menyentuh level intraday tertinggi di level 7.726,377. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor keuangan menguat 1,33%, sektor barang konsumen siklikal naik 1,08%, dan sektor properti dan real estate melaju 1%. Sedangkan indeks sektoral yang mengalami pelemahan sektor teknologi turun 1,38%, sektor barang baku koreksi 0,85%, dan sektor transportasi dan logistik tertekan di 0,55%. Emiten perbankan dan blue chip tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG. Saham BBCA ditutup melesat 3,05% di level Rp7.800 per saham. Saham BBRI ditutup menguat 2,11% di level Rp3.880 per saham. Telkom menguat 3,28% di level Rp3.150 per saham. Saham Brand ditutup menguat 2,70% di level Rp8.550 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 2,09% di level Rp4.400 per saham. Membaiknya sentimen di pasar keuangan domestik di Rabu menghentikan tekanan yang berlangsung dalam 2 hari beruntun semenjak pengumuman reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, termasuk penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu dari global, investor menantikan data inflasi penting indeks harga konsumen atau CPI di Kamis waktu Amerika Serikat. Data ini dinilai krusial untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan tarif terhadap harga di ekonomi Amerika. Laporan ini akan membantu menentukan arah pertemuan The Fed minggu depan serta ruang lingkup pelonggaran hingga akhir tahun 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, laporan Biro Statistik Tenaga Kerja menunjukkan inflasi produsen Amerika Serikat secara tak terduga turun pada Agustus 2025. Penurunan inflasi produsen tersebut memperkuat prospek pemangkasan suku bunga oleh The Federal Reserve dalam waktu dekat. Inflasi produsen Amerika Serikat secara tak terduga turun pada Agustus 2025 untuk pertama kalinya dalam 4 bulan terakhir, memperkuat prospek bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pekan depan. Laporan Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat indeks harga produsen atau PPI turun 0,1% secara month-to-month, sementara data Juli direvisi turun. Secara tahunan, PPI tercatat naik 2,6%. Harga barang tidak termasuk pangan dan energi naik 0,3%. Sebaliknya, biaya jasa turun 0,2%. Di dalamnya, margin grosir dan retail anjlok 1,7%. Penurunan terbesar sejak tahun 2009 membalik lonjakan tajam pada Juli. BLS mencatat sekitar 3/4 penurunan biaya jasa berasal dari margin grosir mesin dan kendaraan yang jatuh 3,9%. Adapun harga barang konsumsi jadi tidak termasuk pangan dan energi naik paling cepat sejak Februari, didorong lonjakan harga produk tembakau. Laporan tersebut menunjukkan perusahaan menahan diri untuk tidak menaikkan harga secara agresif pada Agustus, meski menghadapi tekanan dari tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Banyak perusahaan khawatir kenaikan harga yang tajam bisa menekan permintaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah perusahaan meneruskan beban tarif kepada konsumen akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah inflasi dan kebijakan suku bunga The Fed tahun ini. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melesat hampir 2% pada perdagangan Rabu, terdorong kekhawatiran potensi gangguan pasokan setelah Polandia menembak jatuh drone Rusia di wilayah udaranya, serta desakan Amerika agar Uni Eropa menjatuhkan sanksi tambahan bagi pembeli minyak Rusia. Namun kenaikan tertahan oleh laporan lonjakan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 1,7% menjadi $67,49 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat 1,7% menjadi $63,67 per barrel. Sehari sebelumnya harga minyak sempat naik 0,6% setelah Israel melancarkan serangan ke pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Adapun ketegangan geopolitik meningkat setelah Polandia menembak jatuh drone yang memasuki wilayah udaranya di tengah serangan besar Rusia ke Ukraina Barat. Amerika Serikat pun mendesak Uni Eropa untuk mengenakan tarif 100% pada impor dari China dan India yang merupakan pembeli utama minyak Rusia guna menekan Moskow agar mau bernegosiasi soal perdamaian dengan Ukraina.
Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir variatif pada Rabu dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor penutupan baru, sementara Dow Jones terkoreksi. Penguatan didorong lonjakan saham Oracle serta ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada pekan depan, menyusul data inflasi produsen yang lebih lemah dari perkiraan. Adapun pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks S&P 500 naik 0,3% ke 6.532. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,03% ke level 21.886. Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,48% ke level 45.490. Sementara itu pemirsa, kita ke bursa Eropa yang berbalik arah dan berakhir di zona merah pada perdagangan Rabu setelah dorongan positif dari raksasa fast fashion Spanyol Inditex tertahan oleh aksi jual di saham teknologi. Indeks Stock 600 ditutup turun 0,02% ke level 552,29. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,19% ke level 9.225 dan indeks DAX Jerman turun 0,36% ke posisi 23.632. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait proyeksi perdagangan di pasar modal ataupun IHSG hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Praska Prutrantio selaku CEO Advisor.id. Selamat pagi Pak Praska, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak Ocha, kabar baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Pak Praska, terkait dengan IHSG yang akhirnya kemarin mengalami penguatan diiringi dengan sentimen positif ya dari The Fed maupun Bank Indonesia yang kayaknya sih bisa jadi menurunkan suku bunga pada pertemuan mendatang. Anda melihat posisi saat ini cukup bisa kita positif untuk melanjutkan uptrend atau justru sudah rawan untuk koreksi lagi Pak Praska? Ya baik, sebenarnya kalau saya lihat secara tren ya untuk IHSG ini masih cenderung volatile ya. Masih wait and see kalau saya lihat karena pergerakannya masih wait and see dalam tren 7.644 sampai di maksimum itu di kemarin level 8.000 lah kurang lebihnya seperti itu. Atau mungkin secara peak yang lebih sering tersentuh itu di 7.960. Nah tambah lagi memang potensial bisa dikatakan gini, rebound kemarin itu dipicu oleh saham-saham perbankan yang mana menguat dikarenakan adanya rencana dari Menteri Keuangan baru itu untuk meningkatkan likuiditas ya di pasar, di sistem keuangan kita dengan menarik sekitar 200 triliun ya untuk mengenjot ekonomi kita dalam jangka pendek hingga menengah, meningkatkan likuiditas terutama yang akan nanti memberikan efek positif ke sektor perbankan. Makanya kemarin di tengah harapan bunga turun ya, karena The Fed sendiri pun juga di September nanti kan 17 itu sekitar 92% akan turun dari 4 sampai 4,25% ya. Nah diperkirakan BI pun juga akan kemungkinan memangkas di samping, tambah lagi juga ada stimulus baru yaitu meningkatkan likuiditas di pasar pasar keuangan di sektor perbankan ya yang akan masuk kepada sektor real, dampaknya lewat penggunaan dana-dana yang parkir di Bank Indonesia. Kira-kira seperti itu. Baik, tadi terkait dengan penggelontoran ataupun proyeksi penggelontoran 200 triliun rupiah ke Bank Himbara, ditambah lagi juga dengan proyeksi The Fed dan juga Bank Indonesia yang diperkirakan mungkin saja memotong lagi suku bunga. Anda melihat sejauh apa katalis positif ini bertahan untuk saham-saham perbankan big caps, sejauh apa mereka akan melanjutkan penguatan, Pak Praska? Ya, kalau saham big caps memang untuk saat ini penguatannya masih sifatnya jangka pendek ya. Kalau saya lihat misalnya contoh kita bicara BBCA yang kemarin banyak dijual asing ya. Ya. Karena sebenarnya kemarin meskipun IHSG menguat ya, tapi secara asing itu masih satu net sell cukup besar sekitar 1,25 triliun pasar reguler, dan kalau kita akumulasi dalam seminggu terakhir asing itu net sell sekitar 7,55 triliun. Artinya wait and see asing itu di samping mempertimbangkan sikap The Fed di Amerika, tapi juga mungkin sudah mulai merespon bagaimana dengan perubahan Menteri Keuangan baru dan strategi seperti apa menyikapi kondisi dari pasien global sama tantangan di ekonomi domestik sendiri. Nah sehingga tadi kalau kita bicara bank-bank besar itu seharusnya secara teknikal koreksi kemarin itu sudah menyentuh titik terendah kurang lebih dalam 2-3 tahun terakhir ya.
seperti BBCA, kemudian kayak Bank Mandiri ya, yang juga kemarin menguat, tapi sebelumnya sempat menyentuh titik terendah hampir kurang lebih 3 tahun terakhir. Nah, jadi saatnya saham-saham bank besar ini mulai terbatas penurunannya dan tinggal menunggu rebound-nya seperti itu. Hanya saja untuk rebound, tentu bank-bank ini perlu diyakinkan performance-nya. Untuk apakah dia lebih baik di Q3, Q4, apalagi juga dengan meningkatkan likuiditas di sektor perbankan tersebut. Kira-kira begitu. Baik, itu tadi ada dua perhatian yang menjadi fokus dari investor asing. Pertama-tama adalah wait and see terkait dengan penurunan suku bunga The Fed, ditambah lagi juga pertimbangan dari arah kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Tapi kalau kita bicara mengenai kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Anda melihat arahnya akan seperti apa sih Pak Praska? Kemudian sektor-sektor apa saja mungkin yang diperkirakan ini bisa cukup profit atau untung di kepemimpinan Menteri kita yang baru, Pak Praska? Ya, untuk jangka pendek ini, 2 sektor yang cukup, maksudnya 3 ya, yang paling menurut saya diuntungkan adalah pertama perbankan ya, terutama bank-bank besar, bank himbara apalagi seperti itu. Tapi kita perbankan overall itu juga akan ikut ya. Terus yang kedua adalah sektor properti. Nah, properti ya kan, dan terakhir adalah sektor bisa dikatakan yang berbasis pada retail demand ya, seperti itu. Jadi kayak uh, barang konsumsi non primer ya, kayak retail dan juga mungkin barang konsumsi primer sifatnya spending kayak makanan minuman seperti itu. Jadi sifatnya berbau konsumsi itu menurut saya ini paling diuntungkan dengan kebijakan yang lebih pro liquidity. Karena fokusnya adalah pro bagaimana menjaga ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh di tengah perlambatan ekonomi global seperti itu. Baik, tadi ada beberapa sektor yang proyeksinya cukup positif ya, ada perbankan, properti dan juga konsumsi primer. Kalau terkait dengan ekosistem EV mungkin seperti apa? Apakah kemudian sudah ada ancang-ancang ataupun proyeksi dari Menteri Keuangan yang baru cukup fokus pada komoditas-komoditas tersebut? Ya, kalau sektor apa namanya EV maksudnya electric vehicle ya? Ya, Mohon maaf, mau konfirmasi. betul Pak Praska. Ya, ya kalau itu lagi-lagi tadi tergantung pada bagaimana perbankan bisa dikatakan menyalurkan ya kreditnya, karena dari perbankan nanti hidup otomatis ke multifinance juga hidup ya, maka otomatis demand pada sektor otomotif pun juga akan meningkat. Tapi again yang paling basic itu biasanya yang tadi yang apa namanya keuangan di primer ya perbankan, kemudian di pada konsumsi yang sifatnya ada harian ya daily, kemudian tadi yang properti, karena properti ini sifatnya kan agak jangka panjang ya, dan memang momentumnya adalah bunga terus turun Ya. ditambah dengan daya beli meningkat karena adanya peningkatan likuiditas ya, peningkatan uang beredar seperti itu, sehingga pada akhirnya memang jalan jangka panjang juga nanti industri EV dan sebagainya akan meningkat, tapi tetap secara otomotif sendiri faktor yang mempengaruhi di internal di dalamnya ya, persaingan antar apa namanya produsen. Nah, itu yang menjadi tantangan menurut saya Baik. seperti itu, meskipun secara jumlah uang beredar daya beli meningkat, tapi kan bisnis otomotif kan juga ada persaingan. Nah, itu yang juga menjadi tantangan menurut saya. Baik, tapi apakah ini artinya untuk sektor perbankan, kemudian saham-saham sektor properti dan juga konsumsi primer, ini boleh menjadi perhatian kita dan akan kemudian diproyeksikan mengalami rebound dalam waktu dekat atau uptrend, sudah mulai boleh untuk koleksi atau seperti apa nih Pak Praska, investor perlu menyikapinya? Ya, kalau saya sektor perbankan tadi ya, kemudian sektor apa namanya barang konsumsi primer sama retail kali ya, yang spesifiknya ya, industri retail dan juga tadi sektor properti sudah bisa menjadi waktu yang dicermati untuk saat ini ya, karena harapannya dengan kebijakan yang lebih pro growth, meskipun inflasi agak meningkat, tapi itu kan inflasi yang sifatnya peningkatan yang bagus ya, karena Baik. peningkatan daya beli, spending meningkat, otomatis wajar apa inflasi meningkat. Apalagi kalau tidak salah angka indeks manufaktur PMI kita sudah naik ya ke 51,9 kalau tidak salah. Itu juga harapannya tentu optimisme daripada pelaku bisnis itu juga bisa memberikan harapan bahwa ekonomi bisa akan cenderung membaik seperti itu. Baik, Pak Praska, kita masih punya banyak hal-hal yang ingin didiskusikan, tapi kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Pemirsa IDXL jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG di 1 menit pertama pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama di layar televisi pemirsa, IHSG terpantau menguat 1,02% ke 7.777. Sementara itu top gainers datang dari BMRI, kemudian BBRI, BBNI, CBRE, dan juga Aman Mineral. Top losers datang dari PACK, kemudian RRCA, ada LPKR, SGER, dan juga Nano. Sementara itu dari sektoral, penguatan dipimpin oleh sektor perbankan disusul cyclical, kemudian non-cyclical dan properti. Seluruh sektor tampak masih mengalami penguatan. Dan berikutnya pemirsa, kita lihat bagaimana pembukaan bursa Asia pada perdagangan pagi hari ini. Ya. Untuk Nikkei pemirsa dibuka menguat 0,74%, kemudian STI menguat 0,18%, Kospi menguat 0,3%, dan Hang Seng menguat 1,01%. Kemudian untuk saham-saham pilihan pemirsa, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan oleh analis pada hari ini. Kita lihat di sini ada BMRI, kemudian ada BBRI, ada Pegas dan juga CTRA masing-masing dengan rekomendasi buy. Dan pemirsa, kita akan kembali bergabung bersama dengan Pak Praska Putrantio selaku CEO dari Advisor.id. Pak Praska, tadi kalau kita lihat IHSG menguat 1% pada pagi hari ini dan top gainers didominasi oleh saham-saham perbankan himbara. Anda melihat perbankan himbara untuk saat ini posisinya adalah cukup baik untuk kita tradingkan jangka menengah, jangka pendek, atau seperti apa sih Pak Praska? Ya, kalau saya melihatnya saham-saham perbankan himbara saat ini lebih ke jangka pendek dulu ya, karena kan lagi-lagi kita saat ini sifatnya masih mencermati seberapa efektif langkah dari MenQ yang baru ini, kekuatan baru. Dan impact-nya bagaimana ke sektorial seperti itu. Karena saat ini kan mungkin saham-saham perbankan himbara terdampak positif dari kabar peningkatan likuiditas ya 200 triliun ke sektor keuangan, khususnya bank himbara, yang bisa dikatakan langkah tersebut ini mirip seperti kejadian saat COVID seperti itu. Jadi peningkatan likuiditas di pasar keuangan. Nah, tapi tinggal bagaimana kelanjutan kenaikannya tentu sangat bergantung pada performa di mana dalam kurang lebih 1-2 tahun terakhir memang kinerja saham-saham perbankan cenderung melambat, khususnya bank himbara. Nah, sehingga investor masih perlu wait and see nih. Karena tadi saya bilang lebih ke jangka pendek ya, pendek sampai menengah, mungkin 1-3 bulan kita melihat pergerakan seperti apa dan bagaimana rilis kinerja keuangan di kuartal 3 seperti itu. Bahkan syukur-syukur kita melihat sampai di kuartal 4. Baik, ada proyeksi yang positif untuk saham perbankan, tapi direkomendasikan trading jangka pendek untuk sementara waktu sembari menunggu data-data fundamental dari kinerja masing-masing saham perbankan ya. Apakah ini artinya juga untuk saham properti yang kemarin secara sektoral menguat 1%? Anda melihat ini sudah waktu yang tepat untuk kemudian boleh koleksi saham properti di tradingan jangka pendek juga, Pak Praska? Kalau properti sendiri mungkin lebih ke jangka menengah panjang ya, karena properti ini kan sifatnya lebih ke pasar yang tumbuh setelah kebutuhan primer dan sekunder ini bisa dikatakan terpenuhi cukup stabil Baik, seperti itu. baik. Sehingga otomatis dengan bunga lunak, kemudian tabungan masyarakat meningkat juga, daya beli meningkat, otomatis pasar properti pun dalam jangka panjang akan tumbuh seperti itu. Nah, ini yang juga akan membuat saham-saham properti juga Baik. tentu akan bisa meningkat ke depannya. Baik, saham properti menarik untuk direkomendasikan tadi jangka menengah hingga panjang, mengingat adanya arah kebijakan yang diproyeksikan cukup akan menguatkan aktivitas ekonomi maupun daya beli masyarakat ya. Kita ke saham-saham energi, kita lihat Brent naik 2%. Pak Praska, kemarin ini kalau kita lihat di tengah volatilitas harga minyak global, apakah kemudian kalau mengacu pada saham-saham energi khususnya Brent, ini penguatannya masih menarik untuk jangka pendek atau cenderung volatile, Pak Praska? Ya, kalau Brent sendiri sifatnya di sini mungkin menarik untuk jangka pendek ya. Kalau dari gambaran saya. Jadi karena pergerakan saham Brent ini kan sudah sentuh support di 8.200-an. Nah, jadi
setelah koreksi sempat mencapai 9.700 mengalami profit taking, sentuh support. Jadi sifatnya wait and see karena potensi apakah membentuk pola double top ya yang Mhm. membuat melanjutkan koreksi berikutnya sampai ke level 7 ribuan ya kan, atau mantul kembali ke resisten di level 9.300 sampai 9.700 untuk di jangka pendek. Makanya saya bilang lebih kepada untuk trading jangka pendek untuk saham brand. Baik. Kemudian menarik juga untuk dibahas, Pak Praska terkait dengan saham-saham, komoditas emas. Apakah Anda melihat, proyeksinya masih menarik saat ini Pak Praska? Ya, untuk saham emas sendiri sebenarnya menarik ya. Eh, Hanya saja saham-sahamnya kalau menurut saya sudah cenderung bisa dikatakan tuh overbought ya, Ya, sudah ya. jenuh beli ya. Di antaranya seperti BRMS, kemudian ada Antam, MDKA, ini semua sudah mengalami rally yang cukup signifikan, sehingga tampaknya investor tuh sudah mengantisipasi jauh-jauh hari bahwa harga gold itu cenderung meningkat bukan karena inflasi meningkat, tapi Ya. karena ketidakpastian ekonomi meningkat, masalah geopolitik di Timur Tengah, di Eropa, ya kan. Terus kemudian tambah lagi juga kebijakan ekonomi dari pemerintah AS sendiri yang juga masih Mhm. disoroti seperti itu. Nah, membuat harga emas sendiri akhirnya menjadi peralihan. Maksudnya komoditas emas menjadi peralihan sehingga harganya terus cenderung meningkat. Nah, sehingga kalau menurut saya untuk saham-saham emas menurut saya sih lebih buy on weakness ya. Seperti itu. Jadi tunggu koreksi baru diakumulasi lagi. Kayak contoh misal di Antam, mungkin Mhm. saya akan sarankan untuk bisa diakumulasi di level 2.800 sampai di level 3.100 seperti itu. Kalau saat ini udah rawan koreksi. Baik, untuk saham-saham komoditas emas, direkomendasikan buy on weakness atau menunggu retracement yang, menarik Ya, untuk kemudian boleh ambil posisi ya, mengingat, posisi penguatannya masih ada proyeksi yang, menarik tapi kemudian, sudah cukup tinggi ya valuasinya. Kalau ya. kita lihat dari saham-saham pilihan Pak Praska, di sini ada BMRI ya direkomendasikan buy. Untuk BMRI dan juga BBRI, seberapa menarik dua perbankan, big caps ini dibandingkan dengan, perbankan besar lainnya? Ya, kalau dua saham ini saya pilih karena memang secara daya tarik kinerja ya kan, ini bisa dikatakan mulai adanya recovery ya, Ya. terutama kayak misalnya contoh di Bank Mandiri sendiri, Mhm. pertumbuhan pendapatan tuh secara deltanya tuh cenderung kembali meningkat ya. Ya. Dan juga kedua adalah secara valuasi untuk bisa dikatakan Bank Mandiri sama BBRI ya, yang Bank Mhm. Himbara maksud saya fokusnya ini masih tampak cukup atraktif ya secara valuasi historis maupun secara industri. Jadi kayak Bank Mandiri PE ratio masih di bawah 10 kali, untuk BBRI meskipun sudah di atas 10 kali, tapi kita lihat secara on average dia masih di bawah rata-rata 3 tahun terakhir. Plus juga secara kinerja keuangan saham BBRI ini juga tampak mulai menunjukkan ada harapan peningkatan ya, meskipun terakhir ya kinerja cukup anjlok di tahun 2025 per Q1 untuk BBRI. Tapi dengan adanya peningkatan likuiditas jangka pendek tadi dari kebijakan Mhm. rencana kebijakan dari Menteri Keuangan baru, harapannya Bank Himbara salah satu BBRI yang fokus pada UMKM di mikro ya, di Ya. masyarakat menengah Ya. bawah ini bisa kembali meningkat karena dengan hidupnya ekonomi di kelas menengah bawah lewat UMKM tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, rekomendasi yang menarik untuk BMRI dan juga, BBRI proyeksinya masih, sangat positif di tengah, proyeksi dari kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Untuk BMRI direkomendasikan tadi ya supportnya di 4.300, resistance di 5.500, dan BBRI support di 3.800 dan juga resistance di 4.300. Untuk, Pegas dan juga CTRA rekomendasinya seperti apa Pak Praska? Ya, baik. Kalau untuk Pega sendiri, memang secara kinerja keuangan sudah bagus ya. Jadi terus mengalami peningkatan, hanya saja memang sedikit melambat di Q1 ini ya, di tahun 2025. Jadi penurunan laba usaha dan juga laba bersih dan juga melambatan pertumbuhan. Tapi secara pergerakan harga sahamnya di sini saya cukup menarik ya, karena
bergerak dalam tren uptrend ya untuk Ya. kurang lebih periode hampir sebulan terakhir seperti itu untuk sampai gas. Sehingga di sini investor bisa sarankan lebih kepada trading jangka pendek ya. Baik. Buy dengan tadi di level sekitar 1.700-an, 1650 sampai 1.700. Baik, untuk pegas direkomendasikan trading jangka pendek, masih ada potensi uptrend lebih lanjut, support di 1650 dan resistensi di 1800. Untuk CTRA seperti apa Pak Praska? Untuk CTRA di sini juga katalisnya adalah performance dari emiten yang baik ya dalam kurang lebih saya amati 2 tahun terakhir ya 2024 dan sekarang 2025 ya kan, plus juga secara harga saham sini yang menarik CTRA itu masih bergerak mendekati area support ya, Ciputra Development ya, di area support di kisaran 905 ya. Jadi kita bisa sarankan mungkin tadi ya di kisaran 900 sampai di level 930-an ya. Jadi sorry 980-an untuk area akumulasi dengan target itu bisa dikatakan di level 1100-an seperti itu. Jadi Baik. apalagi dengan katalis penurunan suku bunga ya, dan yang mempengaruhi kinerja properti dalam jangka menengah panjang. Baik, itu dia tadi 4 saham yang direkomendasikan, ada BMRI, BBRI, Pegas, dan juga CTRA. Baik, Pak Praska, satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri dialog pada pagi hari ini. Tadi kalau kita lihat IHSG pagi hari ini menguat cukup tinggi ya, 1,12%. Ya. Anda melihat ini betul-betul didorong oleh sentimen kekuatan dari global, ada The Fed dengan pemangkasan suku bunganya, dan kemudian juga dari dalam negeri ini terkait dengan arah kebijakan yang mendukung likuiditas khususnya di perbankan. Ya. Sejauh apa ini akan berlanjut, proyeksi support dan resistensi IHSG hari ini akan seperti apa? Ya, untuk hari ini IHSG diperkirakan bergerak dalam kisaran 7644 sampai di paling maksimum di level 7790 ya. Baik. Seperti itu. Dan untuk jangka menengah sendiri memang IHSG ada potensi untuk bisa range-nya tuh di supportnya terendah tuh di 7.500 ya jika terjadi reversal. Ya. Tapi untuk uptrend maksimum itu di 8.017-an seperti itu. Baik, singkat saja strategi investasi untuk pekan ini seperti apa nih? Tinggal 1 hari terakhir besok, Pak Praska. Ya paling kita fokus tadi ya pada 3 sektor yang diuntungkan itu ya. Khususnya pada saham-saham yang belum mengalami apresiasi signifikan dalam let's say 3 bulan terakhir seperti perbankan yang big banks tadi ya, BCA, Bank Mandiri, BRI. Terus kemudian ada juga saham menarik saham MAPI ya. Ya. Mitra di Perkasa juga tampaknya di sini terkena katalis dari peningkatan likuiditas yang menimbulkan harapan perbaikan kinerja pada peritel. Jadi MAPI pun juga bisa dicermati seperti itu. Baik, optimisme untuk 3 sektor tadi, baik dari perbankan, properti, dan juga yang berbau dengan konsumsi. Ya. Untuk perdagangan hari ini di support diperkirakan 7.644 dan resisten tadi di 7.790. Terima kasih banyak Pak Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id sudah bergabung di Market Buzz. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Praska. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Ojat. Ya. Baik, pemirsa, kita masih punya berbagai informasi lainnya dan kita akan bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Wiki, ada informasi apa lagi usai jeda berikut ini? Ya, Ocha dan juga pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai kejar target marketing sales 3,5 triliun rupiah di tahun 2025. Alam Sutra Realty dorong penjualan stok dan peluncuran produk baru. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama Market Buzz. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, emiten properti PT Alam Sutra Realty Tbk mengejar target marketing sales sebesar 3,5 triliun rupiah hingga akhir 2025 dengan meluncurkan produk baru hingga mengoptimalkan momentum insentif PPN DTP. Direktur Alam Sutra Realty Lilia Seti Prawarti Sukoco menyampaikan realisasi marketing sales sepanjang semester 1 2025 mencapai 1,4 triliun rupiah atau 40% dari target 2025. Sementara itu, terkait dengan pencapaian target marketing sales 3,5 triliun rupiah hingga akhir tahun, perseroan menyatakan telah merancang sejumlah strategi hingga akhir tahun. Strategi tersebut diantaranya dengan mendorong penjualan stok dan mempersiapkan peluncuran produk baru pada kuartal 4 tahun ini. Selain itu, dalam merespon tantangan pelemahan daya beli, perseroan akan melakukan diversifikasi produk berdasarkan segmentasi dengan range
harga 1 hingga 2 miliar rupiah, 2 hingga 4 miliar rupiah, dan segmen high end di atas 16 miliar rupiah. Ya, penjualan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas terkoreksi tipis panjang semester pertama tahun ini. Ya, meski demikian perusahaan plat merah ini masih mencatat pertumbuhan pendapatan. Kemarin pas Penjualan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas terkoreksi tipis sepanjang semester pertama tahun ini. Meski demikian, perusahaan plat merah ini masih mencatat pertumbuhan pendapatan. Pegas melaporkan volume penjualan gas hingga Juni 2025 mencapai 832 BBTUD atau turun 1,1% dibandingkan periode sama tahun lalu. Direktur Komersial Pegas Aldiansyah Idam menjelaskan, penurunan ini terjadi akibat berkurangnya pasokan dari Sumatera dan Jawa, serta menurunnya permintaan pelanggan. Untuk menjaga keandalan pasokan, perusahaan menambah porsi gas LNG yang saat ini mencapai 10% dari total saluran. Dari sisi pelanggan, sektor pembangkit listrik menjadi konsumen terbesar dengan porsi 27%, disusul kimia 18% dan keramik 10%. Pegas juga melaporkan kinerja positif di segmen transmisi gas yang naik 10% menjadi 1.627 mmHCFD, serta regasifikasi yang melesat 24% berkat peningkatan kebutuhan listrik dan industri pupuk. Meski pendapatan perseroan tumbuh 5,43% menjadi 1,94 miliar dolar Amerika Serikat, laba bersih Pegas merosot tajam hingga 22,6% menjadi 144,42 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan utama terjadi pada segmen hulu yang tertekan oleh turunnya produksi migas hingga 22% di blok Pangka, berbagi sumber untuk IDX Channel. Ya, PT Pertamina Persero melalui PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGEO resmi melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan pilot plant Green Hydrogen Ulu Belu di Ulu Belu, Lampung pada Selasa 9 September lalu. fasilitas ini menjadi yang pertama di dunia yang mengintegrasikan teknologi anion exchange membrane atau AEM electrolyzer dengan energi panas bumi sebagai sumber listrik bersih. Pilot plant ini menjadi terobosan penting Pertamina dalam mendukung transisi energi, mempercepat bauran energi bersih, sekaligus mendukung target net zero emission tahun 2060. Cepat atau lambat, energi terbarukan perlahan mendisrupsi energi fosil di masa mendatang yang menjadi core bisnis Pertamina saat ini. Pengembangan green hydrogen akan menambah daftar energi hijau namun berpotensi saling mempengaruhi satu sama lain, di mana dengan bertambahnya alternatif pilihan, masyarakat akan membandingkan mana yang lebih efektif dan efisien. Ya, tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Masih di Market Buzz, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hadir dalam rapat perdananya dengan Komisi 11 DPR RI. Ya, di hadapan seluruh anggota Komisi 11, Menteri Keuangan Purbaya, optimis perekonomian domestik mampu bertahan menghadapi gejolak ekonomi dunia. Global ekonomi masih menimbulkan dampak terhadap perekonomian domestik. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan perang dagang, konflik geopolitik, ancaman keamanan global, serta terganggunya rantai pasok menjadi pemicu ketidakpastian perekonomian global. Di hadapan para anggota Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan resiliensi pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi tekanan tarif tinggi dari Amerika Serikat. Begitu pula aktivitas perdagangan dan produksi juga tetap berjalan baik, bahkan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini optimis Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang mampu bertahan menghadapi tekanan global. Tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara. Sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut.
Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari DPR menekankan pentingnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa segera melakukan konsolidasi internal di tubuh kementerian. Langkah ini krusial, pemirsa, agar strategi fiskal termasuk upaya menekan rasio utang terhadap PDB dapat dijalankan efektif sejak awal masa kepemimpinan. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad, DPR memahami kebutuhan Menkyu untuk melakukan konsolidasi internal, karena Kementerian Keuangan memiliki infrastruktur organisasi yang luas. Meski begitu, konsolidasi tersebut diharapkan segera tuntas. Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya fungsi trilateral dalam perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN bersama Bappenas. Usulan dari kementerian dan lembaga dinilai perlu dipersiapkan matang untuk menghadapi tahun 2027 agar prinsip spending better benar-benar terwujud. Dan ini alangkah baiknya jika di awal-awal kepemimpinan Bapak ini bisa mengumumkan skenario ini kepada publik, sehingga ke depannya kita memiliki kesempatan yang sama untuk terus memikirkan dalam rangka mengurangi rasio utang kita terhadap PDB. Ya, sebelum kita akhiri Market Plus, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat datanya dari RTI. Pemirsa, untuk IHSG bergerak menguat 1,19% di level 7.790,091 dan tahap gainers sejauh ini ada BMRI, BBRI, Bank BNI dan juga CBRE. Ya, dan kemudian top losers ada MDKA, PANI, PACK, NCKL dan juga LPKR dengan kalau kita lihat secara sektoral masih dipimpin oleh sektor keuangan, penguatannya 1,9% dan tampaknya seluruh sektor masih mengalami penguatan di perdagangan pagi hari ini. Baik, pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, The Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Conversation Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalin Chu, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.